Bapak Ibu, senang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki pertengahan minggu, hari Rabu 3 September 2025. Kita tentunya selalu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Dan hari ini dalam renungan malam yang saya buat ini, kita masih terus belajar mengenai hukum Taurat dan bagaimana kita bisa melihatnya dalam terang perjanjian baru, di mana Yesus sudah menggenapinya bagi kita semua. Saudara, hari ini kita belajar dengan judul diberikan karena pelanggaran. Maksudnya, hukum Taurat itu diberikan dengan tujuan karena pelanggaran manusia. Saudara, di dalam hukum yang kita selalu jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu bahwa bila suatu pelanggaran tidak tertulis hukumnya, maka kita tidak punya ground untuk bisa dihukum. Tetapi bila satu aturan itu sudah jelas dibuat dan kita melanggarnya, maka kita akan menerima hukuman karena jelas aturannya. Demikian juga hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran, sehingga Tuhan harus membuat aturan-aturan tertentu sehingga manusia didapati bersalah. Nah saudara, hal ini kita akan baca dalam ayat hafalan kita dalam Galatia 3 ayat 19 yang berkata demikian. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Dan saudara, Paulus menulis ayat ini dalam konteks membandingkan antara hukum Taurat dan janji yang terjadi di dalam Perjanjian Baru. Paulus juga menyatakan dengan jelas dalam Galatia 3 bahwa kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi oleh karena kasih karunia semata. Karena itulah Paulus menjelaskan pentingnya hukum Taurat, dan salah satu pentingnya hukum Taurat diberikan kepada umat Israel dan umat manusia secara keseluruhan agar manusia menyadari keberdosaannya, manusia menyadari ketidakmampuannya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Saat Tuhan menetapkan standar di dalam hukum Taurat, khususnya dalam 10 hukum tersebut, dan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan semua hukum Taurat, karena hukum Taurat menganut asas gagal satu, gagal semua. Dan tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan itu kecuali Tuhan Yesus. Karena itulah kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk keselamatan kita, karena hukum Taurat tidak mungkin bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itulah hukum Taurat mengingatkan kita betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita, betapa besarnya Tuhan menerima kita, pelanggaran-pelanggaran kita, dan Dia tidak memperhitungkannya lagi. Saudara, hal yang senada yang mirip dengan Galatia 3 ayat 19 dicatat dalam Roma 5 ayat 20. Di sana dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa hukum Taurat itu memang tidak ada salahnya, seperti yang dinyatakan dalam Roma 7 ayat 12, tetapi ini menyebabkan manusia juga akhirnya semakin sadar akan dosa. Saudara, manusia itu harus menyadari keberdosaannya dan harus ada hukum yang menyatakan hal itu. Karena itulah Tuhan memberikannya pertama-tama kepada orang Israel, sehingga orang Israel sadar mereka pun juga membutuhkan juru selamat. Mereka tidak mampu memenuhi standar kesempurnaan Tuhan yang Tuhan tuntut. Karena itulah hukum Taurat diberikan kepada kita sebagai tutor atau orang yang mengajarkan kita, yang memimpin kita kepada Kristus, sehingga kita
diselamatkan. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena Kristus yang sudah melakukannya mewakili kita on behalf of us. Lalu setelah kita selamat, kita dituntut untuk hidup lebih dari umat Israel melampaui hukum Taurat. Kita melakukan seluruh hukum-hukum Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita sadar Dia sudah berkorban dan mati untuk dosa-dosa dan pelanggaran kita semua. Wow, haleluya, sungguh besar hukum-hukum Tuhan, sungguh besar apa yang sudah ditulis di dalam firman-Nya. Sehingga kita bisa menjadi jemaat yang taat dan hidup seturut kehendak Tuhan. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari termotivasi untuk hidup dalam ketaatan terhadap seluruh hukum-hukum dan firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.